Bismillah, lu tahu Belanda? Negara yang terkenal sama keju, kincir angin, dan mantan pacar lo yang pindah ke kuliah ke Amsterdam. Tapi bukan cuma itu sob, Belanda juga punya sejarah otomotif yang gak bisa dianggap remeh. Spyker, ini bukan nama anak DJ atau nama kucing nyeleneh. Ini merek mobil, kelas sultan, tapi kisah hidupnya lebih drama dari sinetron azab. Oke, awal mula Spyker. Tahun 1880, dua orang bersaudara, Jacobus dan Hendrik Jan Spyker, buka bengkel kereta kuda di Amsterdam. Nama mereka Spyker. Iya, ini bukan typo, tulisannya memang pakai IJ bukan Y. Terus pas tahun 1898 mereka dikasih tugas bikin kereta kuda buat Ratu Wilhelmina. Wah, auto dapet centang biru dari kerajaan tuh. Tapi karena mereka nggak mau terus-terusan jadi tukang ojek kereta kerajaan, tahun 1903 mereka mutusin buat naik level, bikin mobil, dan boom, lahirlah Spyker 60 HP. Ini mobil pertama di dunia yang pakai mesin 6 silinder dan punya sistem 4-wheel drive plus rem di keempat roda. Anjir, tahun 1903 bro, waktu itu di Indonesia aja orang masih naik kereta kerbau. Ini udah 4-wheel drive sob. Sedangkan nama Spyker sendiri adalah bentuk internasional dari Spyker, biar gampang diucapin sama bule-bule bego yang gak bisa baca pakai IJ. Moto mereka keren, nulla tenaci in via est via. Artinya, bagi yang nekat, nggak ada jalan yang mustahil. Cocok buat lo yang masih ngejar doi padahal udah dilamar orang. Era balap dan pilot, Spyker sempat ikut balapan gila kayak Paris Madrid Race. Mobil mereka ngebut kayak dikejar mantan yang minta balikin hoodie. Dan lo tahu nggak, di tahun 1907 mereka ikut packing to Paris Rally sejauh 15.000 km dan finish kedua. Mobilnya Spyker 14 atau 18 HP, bodi tahan banting, mesin gak rewel kayak temen lo yang selalu bayarin makan tapi gak pernah dianggap. Tapi nasib baik itu kayak kuota gratis, cepet habis. Di tahun 1913, Spyker bangkrut, pabriknya dijual, terus hidup lagi, terus bangkrut lagi. Kayak hubungan lo susah move on, dikit-dikit balik, ujung-ujungnya nyesek. Pada waktu pas Perang Dunia ke-1, mereka ngerakit pesawat dan mesin pesawat. Spyker literally jadi bengkel tukang tempur. Di tahun 1915, mereka gabung sama Dutch Aircraft Factory, terus ganti nama jadi NV Nederlands C Automobiel en Vliegtuigfabrik Spyker. Anjir, itu nama perusahaan apa ayat kitab suci. Mereka tetap produksi mobil, tapi duitnya makin tipis. Terakhir, Spyker asli mati total di tahun 1926. Ya udah deh, masuk kuburan industri otomotif. Dikubur bareng merek-merek gagal kayak Pontiac dan cinta pertama lo. Tapi ini bukan kisah tragedi doang. Di tahun 1999, muncul orang gila dari Belanda, Victor Muller. Mantan pengacara, bisnismen, dan mungkin fans berat Batman. Dia hidupin lagi merek Spyker dengan gaya mewah dan desain kayak pesawat tempur. Lahir deh Spyker C8 La Violette, lalu ada C8 Aileron, dan lainnya. Mobil-mobil ini punya mesin V8 4200 cc dari Audi, top speed 300 km per jam, dan interior yang kayak kokpit jet pribadi. Tapi sob, harganya bikin dompet lo bunuh diri. C8 Aileron dijual di atas 200.000 dolar. Ngitung aja sambil nyicil napas ya. Tapi karena terlalu idealis dan rada ngawur, Spyker lagi-lagi kepleset. Mereka sempat beli Saab di tahun 2010. Keputusan goblok yang bikin mereka bangkrut lagi di tahun 2014. Bangkit lagi di tahun 2021. Terus, ya gitu-gitu aja, hidup segan mati ogah. Jadi sob, kisah Spyker itu kayak kisah cinta remaja. Ambisius, nekat, sering gagal tapi selalu punya alasan buat balik lagi. Dari kereta kerajaan, ke mobil balap, ke pesawat tempur, ke mobil mewah sultan, Spyker udah coba semua. Tapi ya nasib gak bisa dilawan sob. Kadang jenius pun bisa kalah sama realita dompet.
Kalau kalian suka konten kayak gini, kisah pabrikan nyeleneh tapi inspiratif, yang bangkrut lebih banyak dari jumlah mantan-mantan lo, jangan lupa like, komen, dan subscribe BBM Channel. Aktifin loncengnya biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita gokil yang lainnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, sampai jumpa di video berikutnya insya Allah.